Oke, mungkin ada yang tanya, apa sih yang dikhawatirkan biasanya oleh orang-orang beragama dari filsafat? Ini yang harus kalian jawab ya, yang rajin ngaji filsafat. Apa iya begini? Ada alasan bahwa filsafat itu mesti tabrakan dengan ajaran agama. Yang kedua, ada yang bilang filsafat itu menantang. Filsafat itu tidak percaya pada semua otoritas religius. Apa ya begitu? Ini masing-masing harus didiskusikan panjang. Ini saya mancing kalian saja. Mumpung akhir tahun, sopo ngerti banyak yang gabut. Jadi silahkan tak kasih PR kamu mikir-mikir ini ya. Ada yang bilang filsafat itu fokusnya dunia saja. Jadi orang belajar filsafat itu tidak mungkin mikir akhirat sih, pikir dunia saja, sekuler. Ada yang bilang belajar filsafat itu membuat orang tidak percaya moralitas, menganggap moralitas itu relatif dan ambigu. Ada juga yang bilang orang belajar filsafat itu biasanya sombong secara intelektual, angkuh, merasa diri lebih pintar dari yang lain. Ada juga yang bilang belajar filsafat itu berpotensi jadi ateis. Ini banyak yang bilang begitu ya. Ini nanti coba kamu diskusikan ya satu-satu, apa ya begitu. Apa kamu sendiri juga pernah ngalami yang seperti ini setelah belajar-belajar filsafat, mengikuti ngaji filsafat? Kalau iya, ya mumpung belum bahaya, kamu minggir saja kan gitu. Nanti yang disalahkan saya nanti. Oke, coba dianalisis secara jernih ya. Apa memang filsafat itu selalu tabrakan dengan agama? Apa memang filsafat itu selalu meremehkan otoritas religius? Apa yang dipikir hanya dunia saja? Apa menganggap moralitas itu selalu relatif? Apa terus mesti sombong? Dan apa mesti jatuh jadi ateis? Nah ini kalian urai nanti. Apa iya begitu? Dari pengalaman mungkin yang sudah lama ikut ngaji filsafat. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat beberapa ya, masih ada waktu 10-15. Saya baca agak cepat pendapatnya para filosof muslim tentang hubungan filsafat dan agama. Saya awali dari Al-Kindi. Ini kalimat ini menarik, sering saya kutip. Kata Al-Kindi, sesungguhnya dalam keadaan apapun orang tidak bisa menolak filsafat. Jika dia menerima filsafat, maka dia akan mempelajarinya. Jika dia menolak filsafat, dia juga harus berfilsafat untuk membuat argumen tentang kebenaran dirinya. Argumen tersebut juga termasuk dalam filsafat. Jadi kalau ada orang anti filsafat, kamu tanya saja, alasanmu apa anti filsafat? Nah, terus kan dia jawab, alasanku ini loh, ini loh. Nah, begitu dia berargumen seperti itu, sebenarnya dia sedang berfilsafat. Jadi tidak bisa orang tidak filsafat. Dia akan selalu jatuh pada berpikir rasional yang filosofis. Ini kata Al-Kindi. Saya lanjutkan. Kata beliau lagi, filsafat, belajar pikiran-pikiran para filosof itu bagian dari ketika kita menyambut kebenaran. Kata Al-Kindi, sewajarnya kita tidak usah malu menyambut dan menerima kebenaran dari manapun asalnya, walaupun dari bangsa atau umat yang jauh berbeda dengan kita. Sesungguhnya tidak ada yang lebih utama bagi pencari kebenaran daripada kebenaran itu sendiri. Adalah tidak wajar merendahkan serta meremehkan orang yang mengatakan dan mengajarkannya. Tidak ada seorang pun yang rendah dengan sebab kebenaran. Bahkan semua orang akan mulia oleh kebenaran. Para filosof, para ilmuwan, semua berikhtiar
mencari dan menemukan kebenaran. Kalau bahasa agama yang mereka semua sedang belajar. Kalau membaca dulu Bidayatul Hidayah, coba dicek ketika kita mengkaji kitabnya Imam Ghazali itu, siapapun yang belajar maka dia dimuliakan oleh Allah, didoakan oleh semua makhluknya, kata Imam Ghazali, bahkan sampai ikan di laut dan burung yang terbang ikut mendoakan. Jadi maka ayo jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, kita terus belajar mencari kebenaran dari manapun, menyambut kebenaran dari siapapun. Jadi di situ bagian dari kita mencari ilmu. Saya lanjutkan. Nah, ini juga Al-Kindi menuntun kita cara menyikapi para filosof. Ada banyak pemikir-pemikir besar yang berkontribusi terhadap peradaban manusia dari dulu sampai sekarang. Termasuk para filosof Yunani. Kata Al-Kindi, adalah kewajiban kita untuk tidak mencela orang yang telah memberi manfaat besar pada kita. Meskipun para filosof itu tidak berhasil mencapai sebagian kebenaran, mereka adalah saudara yang telah memberikan buah pikiran bagi kita, sehingga menjadi jalan dan alat untuk mengetahui banyak hal yang belum mereka capai. Para filosof juga menyadari bahwa tak seorang pun mencapai kebenaran yang sempurna dengan upaya sendiri. Masing-masing pihak mungkin hanya dapat memperolehnya sedikit. Tetapi bila dihimpun butir-butir yang sedikit itu, niscaya akan menjadi saling mengutuhkan. Kita harus menghargai siapapun dia, ilmuwannya, filosofnya, ulamanya, dengan apapun gagasannya. Mungkin ada yang kurang sempurna, ada yang perlu diperbaiki, ada kekurangan ini, kekurangan itu. Tidak boleh mengurangi penghormatan kita pada mereka. Justru karena pikiran-pikiran mereka itulah kita tergerak untuk memperbaiki, punya gagasan lebih baik, menyempurnakan, dan lain sebagainya. Kalau dalam Islam ada istilah ilmu itu cahaya. Berarti siapapun yang dilimpahi ilmu, kebenaran dalam bentuk apapun, sebenarnya sedang memperoleh cahayanya Allah. Dalam bentuk apapun juga. Maka kata Al-Kindi, yuk kita tetap hormati siapapun itu yang menebar kebenaran, menebar ide, menebar gagasan. Meskipun mungkin masih belum sempurna, masih banyak kurangnya. Yaitu jadi tanggung jawab kita saat ini untuk menyempurnakannya. Saya lanjut Ibnu Rus, Faslul Maqol. Saya kasih ayat ya biar kalian percaya bahwa ini tidak sekedar ngomong, ada dalilnya. Ada banyak. Ibnu Rus antara lain menggunakan ayat-ayat itu untuk menyebut bahwa Al-Quran juga mendorong kita berfilsafat. Yang pertama Al-Hasyr ayat 2, fa'tabiru ya ulil absor. Maka ambillah ibrah. Loh, kalau kita tidak mampu berpikir sampai level filosofis, sulit kita mengambil ibrah. Atau surat Al-A'raf ayat 185. Apakah engkau tidak melihat di semesta langit dan bumi dan apapun yang diciptakan Allah, segala sesuatu. Jadi ini kita diminta untuk mengamati, melihat, mengilmui apapun di sekeliling kita. Termasuk surat Al-An'am ayat 75. Yang di sini Allah menceritakan seperti itulah Allah memperlihatkan pada Ibrahim semesta langit dan bumi sehingga dia menjadi yakin. Juga surat Ali Imran ayat 191. Ini orang-orang yang ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Kemudian dia berpikir tentang ciptaan langit dan bumi. Kemudian berkata,
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ada ayat lain yang saya hafal, ada ayat yang bunyinya begini. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi besok ada sebagian penduduk neraka yang ketika dia di neraka dia mengeluh, laukunna nasma'u au naqilu, seandainya kami dulu mau mendengarkan dan mau berpikir, makunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan masuk neraka ini. Jadi di situ mereka menyesal, mbok yo saya dulu di dunia mau berpikir, saya tidak mau mikir masalahnya. Akhirnya keliru, salah jalan. Nah, maka itu juga bisa dipakai dalil untuk kita berfilsafat. Nah, kata Ibnu Rus lagi, filsafat dan syariat itu sebenarnya dua jalan yang berbeda menuju hakikat kebenaran yang sama. Yang satu menggunakan akal, akal ya sumbernya Allah. Yang satu menggunakan wahyu, wahyu apalagi sumbernya Allah. Kebenaran dari dua jalur saling mendukung, saling menguatkan. Kata Ibnu Rus, akal dan wahyu itu seperti saudara susuan, ukhtur rodhi'ah, yang tidak mungkin dipisahkan. Akal memerlukan wahyu karena ada masalah-masalah di dunia ini, khususnya yang berkaitan dengan metafisik yang tidak bisa dicapai oleh akal. Akal juga terbatas, dia perlu wahyu. Sementara wahyu juga memerlukan akal. Karena tanpa akal wahyu tidak bisa dipahami. Makanya dulu saya bilang, mana lebih penting, akal atau wahyu? Dua-duanya penting. Akal kalau tidak ada wahyu, ya dia sangat terbatas, mudah terpeleset, tidak punya orientasi. Wahyu kalau tidak ada akal, dia apa bisa dipahami kalau akal kita ngaco, kalau akal kita macet. Dua-duanya penting, wong dua-duanya sumbernya Allah. Nah, ini menurut Ibnu Rus. Nah, ini menarik kata Ibnu Rus. Gimana kalau ada orang sesat? Kan kita sering takut belajar filsafat terus sesat. Kata Ibnu Rus, kalau sampai terjadi seseorang menjadi sesat setelah mempelajari karya-karya itu, mungkin disebabkan oleh lemahnya kemampuan dirinya, atau dia tidak mampu mengendalikan diri, atau dia tidak ketemu seorang pembimbing untuk menjelaskan yang terdapat dalam karya-karya itu. Ini diakui oleh, mungkin ada orang yang memang sesat beneran, tapi hal itu tentu saja tidak boleh menghalang-halangi karya-karya itu dipelajari untuk mereka yang memang punya kemampuan untuk mempelajarinya. Kasus negatif semacam itu adalah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, bil arad, dan tidak secara esensial, bizat. Sesuatu yang secara esensial mampu memberi manfaat tidak boleh disia-siakan hanya karena ada fenomena dzaror yang terkait dengannya secara aksidental. Jadi misalnya ada loh orang minum air putih tersedak terus meninggal, tapi kan tidak terus jangan minum air putih kalau begitu, kan tidak begitu. Wong itu tadi insidental. Bismillah, kita minum dulu. Jadi kalau ada orang belajar, wah saya sesat gara-gara ini, ya tapi bukan berarti terus, wah kalau begitu tidak usah belajar lagi lah, tidak usah, tidak begitu. Jadi fenomena tadi aksidental, mungkin karena dia memang pas tidak mampu, bukan ilmunya, bukan waktunya, bukan bidangnya, atau dia memang lemah hatinya, atau dia belum ketemu guru yang cocok. Jadi sebabnya banyak. Jangan alasan ini kemudian ditinggal semuanya.